Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai Blue Ocean Strategy. Saya sendiri, Yeremi Febrian Sihite. Dan saya Manarik Silaban. Metaverse adalah suatu teknologi augmented reality atau VR yang memungkinkan antar individu dapat berinteraksi dan melakukan aktivitas secara nyata tanpa adanya kontak fisik. Metaverse juga kerap diartikan sebagai simulasi dunia nyata manusia yang diimplementasikan di dunia maya ataupun internet. Metaverse pun semakin diperbincangkan saat Zuckerberg sebagai CEO dari Facebook mengubah nama dari Facebook menjadi Meta. Perubahan nama ini bertujuan untuk mewujudkan visi masa depan dari Facebook. Perubahan nama ini hanya merubah induk perusahaan saja dan tidak berpengaruh bagi platform media sosial yang sudah dibangun sebelumnya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Perubahan yang dikenal masyarakat sebagai perusahaan jejaring sosial yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai Facebook berubah menjadi Meta Platform untuk melakukan rebranding. Rebranding ini dilakukan agar perusahaan punya identitas baru yang sejalan dengan visi masa depan Facebook, yaitu membangun metaverse yang dianggap menjadi platform masa depan dan sekaligus memberikan pengalaman sosial baru bagi penggunanya. Selama 17 tahun Facebook berdiri, perusahaan ini hanya dikenal masyarakat sebagai perusahaan jaring sosial raksasa karena menaungi beberapa media sosial populer di dunia seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Menurut Zuckerberg, selama perusahaan masih menggunakan nama Facebook, maka citra perusahaan akan selalu melekat sebagai perusahaan jaring sosial. Padahal Facebook ingin menjadi lebih dari sekedar perusahaan jaring sosial semata, melainkan sebagai salah satu perusahaan yang berandil besar metaverse, yaitu dunia virtual 3D yang diciptakan menggunakan augmented reality, virtual reality, dan video yang khususnya dapat mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, dan lainnya. Solution tools. Yang pertama yaitu IRR Secret yang terdiri atas Eliminate, Reduce, Raise, and Create. IRR Secret merupakan matriks sederhana yang mendorong perusahaan untuk berfokus secara bersamaan dalam menghilangkan dan mengurangi serta meningkatkan dan menciptakan sambil membuka Blue Ocean. Hal-hal yang harus dijawab dalam setiap bagian IRR Secret yaitu yang pertama Eliminate, yaitu faktor-faktor apa yang selama ini menjadi persaingan industri yang harus dihilangkan. Yang kedua, reduce, faktor mana yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri. Yaitu raise, yaitu faktor mana yang harus dinaikkan jauh di atas standar industri. Dan terakhir itu create, faktor apa yang harus diciptakan yang industri. Berikut merupakan analisis IRC pada metaverse. Yang pertama pada bagian eliminated, yaitu metode berkomunikasi yang dulunya menggunakan pesan tertulis kini dapat berkomunikasi dengan suara melalui hologram secara real time. Yang kedua itu reduce, yaitu mengurangi harga properti yang disediakan metaverse itu sendiri sehingga orang-orang tertarik untuk mengakses bahkan beraktivitas di metaverse. Ketiga, raise, yaitu mengembangkan cara bersosialisasi dengan banyak orang sehingga terasa lebih nyata dan real time. Dan yang terakhir itu create, yaitu dengan cara membuat pasar baru di mana alat tukarnya berupa e-money seperti kripto maupun blockchain. Membuat new karakter dari setiap pengguna dalam bentuk program yang dapat diakses dengan menggunakan VR atau AR. Yang kedua yaitu cost of disengaged employees. Tools ini merupakan alat untuk memperkirakan biaya karyawan yang tidak terlibat dalam organisasi. Alat ini memberi perkiraan kasar tentang manfaat tahunan minimum yang dapat dicapai dalam kekuatan kepemimpinan Anda dengan menerapkan kepemimpinan Blue Ocean di organisasi Anda. Berikut merupakan perhitungan bagi Facebook atau Metaverse yang rebranding menjadi Metaverse. Pertama, yaitu terdiri atas 45.000 pegawai. B, yaitu 45.000 dikali 24, 240.000 sama dengan 10.800.000 rupiah. C, 10.800.000 dolar dikali 20% sama dengan 2.160 juta dolar per tahun. Catatan,
yaitu rata-rata gaji pegawai Facebook yang kini menjadi metaverse diperkirakan sekitar $240.000 per tahun. Berikut merupakan sumber informasi tersebut. Yang ketiga yaitu For Actions Framework, yaitu merupakan kerangka kerja 4 tindakan yang digunakan untuk merekonstruksi elemen nilai pembeli dalam menyusun kurva nilai atau profil strategi baru. For Action Framework mengajukan 4 pertanyaan kunci, yaitu yang pertama, faktor apa yang dianggap remeh oleh industri yang harus dihilangkan. Yang kedua, faktor mana yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri. Yang ketiga, faktor mana yang harus dinaikkan jauh di atas standar industri. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa yang tidak pernah diketahui oleh industri ini yang harus diciptakan. Berikut merupakan kerangka 4 langkah untuk metaverse. Yang pertama pada bagian eliminasi, yaitu salah satu faktor yang dihilangkan metaverse adalah metode komunikasi yang menggunakan pesan elektronik. Kini di metaverse dapat berkomunikasi dengan menggunakan suara melalui hologram secara real time. Pada faktor kedua yaitu reduce, yaitu mengurangi harga properti yang disediakan metaverse itu sendiri, sehingga orang-orang tertarik untuk mengakses bahkan beraktivitas di dalam metaverse. Yang ketiga raise, yaitu mengembangkan cara untuk bersosialisasi dengan banyak orang sehingga terasa lebih nyata dan real time. Yang terakhir adalah create, yaitu membuat pasar baru yang dimana alat tukarnya berupa e-money seperti kripto maupun blockchain, dan membuat new karakter dari setiap pengguna dalam bentuk program yang dapat diakses dengan menggunakan alat VR atau AR. Yang keempat yaitu sequence of creating blue ocean. Terus ini bertujuan untuk mengurangi risiko model bisnis dan memastikan bahwa perusahaan dan pelanggannya menang karena menciptakan badan bisnis baru. Tahap yang pertama itu menetapkan segmen pasar, di mana penetapan batasan pasar dilakukan untuk mengetahui target pasar yang tepat untuk produk yang akan dikembangkan nantinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari produk pesaing saat ini untuk mengetahui apa saja yang mereka miliki dan menjadikan masalah sebagai titik inovasi utama untuk mengembangkan produk selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu membuat strategi kanvas. Dalam menghadapi persaingan bisnis, maka diperlukan sebuah strategi untuk dapat bertahan dan terus berkembang. Karena itu, salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan strategi kanvas dalam perusahaan. Dengan strategi kanvas ini diharapkan dapat mendukung dan digunakan untuk mengevaluasi bisnis yang sedang berjalan. Sampai saat ini perusahaan membutuhkan inovasi untuk keberlangsungan bisnis. Dan tahap yang ketiga yaitu menentukan tingkatan konsumen. Untuk menentukan tingkatan konsumen, dapat lakukan pembagian dengan membagi ke dalam 3 tingkatan konsumen produk metaverse. Misalnya tingkatan pertama untuk konsumen yang hanya sementara menggunakan produk yang pasar tawarkan saat ini, karena kebutuhan mendesak sambil mencari solusi yang lebih baik. Tingkatan kedua yaitu untuk konsumen yang menolak untuk menggunakan produk. Dan tingkatan terakhir yaitu dengan menunjukkan kepada konsumen yang tidak dianggap sebagai konsumen potensial. Terus yang kelima yaitu 4 steps blue ocean leadership process. Pemimpinan Samudra Biru memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perubahan apa yang diperlukan untuk mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang mereka, sambil melestarikan sumber daya mereka yang paling berharga. Rebranding yang dilakukan oleh pemimpin Facebook yang kini berubah nama menjadi Meta dan memperdagangkan sahamnya dengan nama MPRS merupakan strategi yang diterapkan oleh pemimpin Meta untuk menghadapi para pesaingnya. Namun tidak hanya itu, pemimpin Meta juga yaitu Mark Zuckerberg menggelontorkan miliaran dolar untuk mengembangkan metaverse. Tools yang keenam yaitu 3 component of a blue ocean sea. 3 komponen utama yang dibutuhkan oleh Meta untuk beralih dari red ocean menjadi blue ocean yaitu pertama, mengadopsi perspektif samudra biru. Metaverse memiliki moto melampaui luasnya masa sekarang dan menciptakan masa depan yang baru. Dengan moto ini, pengguna menjadi tahu bahwa di dalam metaverse apapun bisa terjadi. Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam metaverse, seperti berkomunikasi dengan pengguna lain, bekerja, bermain, bahkan menonton konser. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online, sehingga kamu bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pengguna juga dapat mengalami cybercrime. Yang kedua yaitu memiliki alat dan metodologi untuk menciptakan pasar. Untuk metaverse sendiri berfokus pada pembuatan produk alternatif dan menarik bagi non pelanggan. Dan metaverse juga membuat pasarnya sendiri
di mana alat pembayaran menggunakan blockchain dan kripto. Keduanya akan menjadi alat tukar yang menjalankan perekonomian di metaverse. Tahap yang ketiga yaitu memiliki proses humanistik. Metaverse memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Tidak hanya data pribadi saja yang diberikan oleh pengguna untuk mengakses metaverse. Bahkan di sana juga terdapat wallet yang dimiliki oleh setiap pengguna. Tentunya metaverse akan melakukan pengamanan yang ekstra agar pihak luar tidak dapat mengakses data pribadi dan wallet yang dimiliki oleh para pengguna. Kemudian, tools yang ketujuh adalah PMS atau Pioneer Migrator Settler Map. Peta PMS merupakan sebuah peta yang menggambarkan portofolio perusahaan saat ini dan menunjukkan nilai produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Peta ini dibagi ke dalam 3 segmen, yaitu pioneer, migran, dan pemukim. Dengan menggambarkan ketiga jenis pelanggan ini, maka perusahaan yang menggunakan strategi ini dapat meningkatkan keuntungan lewat jumlah pelanggan. Perubahan Facebook menjadi Meta adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini. Perubahan nama induk perusahaan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Facebook untuk dapat memperluas pangsa pasar mereka. Dari sisi pioneer, perubahan Facebook menjadi Meta merupakan salah satu strategi penawaran produk dengan nilai yang belum ada di pasar saat ini. Meskipun sudah menjadi isu hangat, selama beberapa waktu, keberadaan metaverse masih sulit dijangkau oleh berbagai perusahaan lain karena keterbatasan satu dan lain hal. Sementara untuk para pengguna Facebook yang lama, juga dapat memilih untuk menggunakan Meta lagi karena citra baik yang diberikan Facebook selama ini, serta pengalaman berselancar baru yang akan didapatkan di Meta. Kemudian yang kedelapan, fair process. Fair process merupakan sebuah perumusan strategi yang percaya bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses bisnis bekerja secara setara dan saling menginspirasi. Terdapat 3 prinsip proses yang adil dalam fair process, yaitu engagement. Dalam hal ini, setiap individu dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian explanation. Setiap orang yang terlibat dalam hal ini harus memahami alasan pengambilan keputusan di akhir. Yang ketiga, expectation clarity. Menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan baru, terdapat tujuan baru yang akan dicapai dan mungkin akan merubah peraturan kerja demi mencapai tujuan tersebut. Dalam penerapan strategi ini, Facebook telah menerapkannya bahkan sebelum mereka merubah namanya menjadi Meta. Hal ini terbukti dari sudah bertahannya perusahaan ini sejak lama dan berhasil menjadi salah satu perusahaan sosial media terbesar. Selain itu, perkembangan dunia digital saat ini juga memaksa para pekerja untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan memiliki nilai dibandingkan pesaingnya. Yang berikutnya, value innovation. Value innovation atau inovasi nilai merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan ketika seluruh utilitas sistem, harga, dan biayanya selaras. Yang menjadi fokus utama pada inovasi nilai adalah nilai dan inovasi yang harus berkaitan satu sama lain. Jika perusahaan hanya berfokus pada salah satu di antara nilai atau inovasi, maka akan menciptakan hasil yang tidak menonjol di pasar atau tidak sesuai dengan kemampuan pelanggan. Pihak Facebook dengan cepat menjawab perusahaan masyarakat dengan membuat produk yang terbilang sangat baru. Keberadaan dunia virtual metaverse yang langsung digunakan oleh Meta merupakan salah satu contoh value innovation. Facebook dengan berani merubah nama menjadi Meta dan menciptakan sebuah dunia virtual di mana orang-orang dapat mendapatkan pengalaman secara virtual tanpa melakukan kontak fisik satu sama lain. Yang berikutnya, strategi kanvas. Strategi kanvas merupakan sebuah gambaran sederhana mengenai lanskap strategi saat ini yang memiliki prospek bagus di masa depan. Pada kanvas strategi, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dan investasi, hal yang didapat oleh pembeli, serta profil dari orang yang terlibat pada sebuah industri. Dengan data ini, perusahaan dapat menghasilkan strategi dengan fokus produk alternatif dan menarik bagi non-pelanggan. Terdapat 4 elemen utama pada strategi ini, yaitu faktor persaingan, tingkat penawaran, profil strategis, dan struktur biaya. Lewat kondisi pasar saat ini,
Facebook dapat melihat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dengan para pesaing dengan membandingkan profil antar perusahaan. Perusahaan yang dilakukan Facebook menjadi Meta memiliki peluang yang sangat bagus bagi mereka untuk bersaing dengan perusahaan lain dengan fokus pada pembuatan produk alternatif dan menarik bagi non-pelanggan. Dari segi biaya, Facebook juga sudah memperhitungkan biaya pengembangan perangkat yang akan dibutuhkan untuk memperkuat posisi mereka di Metaverse. Yang selanjutnya, Buyer Utility Map. Penempatan penawaran baru di salah satu ruang di peta utilitas pelanggan dapat membantu perusahaan untuk menyimpulkan apakah pembuatan penawaran baru ini dapat menarik pelanggan baru. Seperti Facebook yang secara terang-terangan menciptakan sebuah kegemparan saat tiba-tiba berubah nama menjadi Meta. Langkah ini memang cukup berisiko, mengingat selama ini kebanyakan perusahaan hanya berani untuk membuat penawaran baru dengan mengacu dari sudut pandang pelanggan. Namun, melihat dari kondisi industri yang semakin meningkat akhir-akhir ini, terdapat banyak peluang yang dapat meningkatkan perusahaan secara besar-besaran. Dengan melihat peta utilitas pelanggan saat ini, Meta mengambil sebuah peluang pada topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu Metaverse. Meta dengan berani langsung mengambil tempat untuk bersaing dan langsung dapat menarik pelanggan baru yang bahkan tidak mengenal atau tidak menggunakan Facebook sebelumnya. Yang ke-12, 3 tiers of non-customers. 3 tingkatan non-konsumen merupakan strategi perusahaan untuk memperluas pangsa pasar mereka serta mempertahankan dan meningkatkan pelanggan lama. Kebanyakan perusahaan kesulitan untuk menerapkan strategi ini karena kesulitan dalam menentukan target non-konsumen yang dituju. Untuk meningkatkan kesuksesan dari penerapan strategi ini, perusahaan harus terlebih dahulu dapat mengidentifikasi data terkait populasi non-konsumen secara umum. Pada tingkat pertama non-konsumen, terdapat pelanggan yang membeli produk karena kebutuhan, tetapi tidak menginginkannya. Pada tingkat kedua, terdapat pelanggan yang tidak pernah menjadikan produk tersebut sebagai pilihan, meskipun sudah melihat penawaran yang diberikan. Pada tingkat ketiga, terdapat pelanggan yang jarang berhubungan dengan produk yang ditawarkan perusahaan saat ini. Keberadaan Metaverse yang masih sangat jarang di pasar saat ini menjadi salah satu peluang karena pengalaman menarik yang ditawarkan, mengingat bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Terutama setelah pandemi COVID-19, masyarakat saat ini lebih gemar untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau rekan kerja mereka secara online tanpa harus melakukan kontak fisik. Fitur yang terdapat pada Metaverse saat ini tentunya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, bahkan untuk ketiga tingkatan konsumen Facebook sebelumnya. Perubahan Facebook menjadi Meta saat ini memiliki kemungkinan besar yang dapat menarik non-konsumen dari ketiga tingkatan untuk menjadi pelanggan baru mereka. Tools berikutnya yaitu Price Corridor of the Mass. Dalam proses penentuan harga dari suatu produk, hal pertama yang akan dilakukan dalam perusahaan adalah melakukan proses branding dengan produk sejenisnya. Proses membandingkan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap harga dari konsumen. Metode yang dilakukan agar praktis dalam mendefinisikan produk yang paling mirip, yaitu dengan cara mengkategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, bentuknya yang berbeda tapi fungsinya sama, yang dimana dapat menarik perhatian dari pelanggan dari bentuk produk yang berbeda tapi menawarkan fungsi dari produk yang sama. Yang kedua itu berbeda bentuk dan juga fungsi tapi objek sama, yang dimana pengkategorian ini bertujuan dalam menawarkan fungsi dan bentuk produk berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan melakukan proses pengkategorian ini, maka akan dengan mudah menentukan tingkat harga yang bersedia konsumen bayarkan dari produk yang digunakan nantinya. Dalam hal ini, Facebook atau yang sudah berubah nama menjadi Meta ini nantinya akan melakukan branding dengan harga perusahaan lainnya yang juga membangun Metaverse, seperti Google, Epic Games, dan juga Microsoft. Perbandingan yang dilakukan dengan pengkategorian berdasarkan bentuk, fungsi, maupun tujuannya, yang dimana dapat menentukan tingkat harga dari produk. Kemudian, tools selanjutnya yaitu tools Leadership Grid. Leadership Grid ini merupakan suatu teori untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang yang dimana aspek penilaiannya itu berdasarkan tingkat produktivitasnya atau kepedulian terhadap tugas, dan bagaimana motivasi dalam tim. Sebelum Facebook Inc. berubah menjadi Meta, teori leadership ini
Teori leadership grid ini telah digunakan oleh Facebook, yang dimana terbukti dari berhasilnya menjadi perusahaan jejaring sosial yang terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan pimpinan Facebook peduli terhadap tugas yang diberikan dan mengetahui cara yang efektif dan selalu berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis. Dan juga Facebook dalam bekerja, pemimpin peduli dengan tim yang dia pimpin. Maka dari itu dapat mencapai visi yang diharapkan dan juga memberikan kepercayaan kepada karyawan yang bekerja atau kebebasan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian tools yang selanjutnya yaitu tools tipping point leadership. Tipping point leadership ini merupakan prinsip kepemimpinan dalam mengatasi rintangan eksekusi dengan cepat dan juga biaya yang seefisien mungkin. Dan sekaligus cara dalam mendapatkan dukungan dari karyawan dalam melaksanakan strategi terobosan yang dilakukan. Pembangunan sikap kepemimpinan berfokus dalam mengidentifikasi sumber daya yang digunakan, kemudian memanfaatkan faktor yang tidak berfungsi efektif di suatu organisasi. Dalam mewujudkan pelaksanaan Blue Ocean Strategi dengan cepat dan biaya yang murah, maka para atasan tipping point yang ada di Meta akan memusatkan pada pengaruh yang tidak berfungsi secara efektif dalam organisasi. Adapun cara leader tipping point Meta dalam mengetahui permasalahan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada karyawan, penyebab tidak efektifnya di dalam bekerja. Dan tools selanjutnya yaitu tools Six Path Framework. Kerangka kerja dalam strategi Blue Ocean terdiri dari 6. Adapun keunggulan strategi ini dimanfaatkan oleh perusahaan Meta, yang dimana keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, time. Meta melakukan upaya dengan cara mempengaruhi tren dan pola eksternal di dalam lingkungan industri, atau membuat strategi yang dirancang dalam meningkatkan lingkungan bisnisnya. Kemudian, strategi grup. Dalam penggunaannya, strategi Blue Ocean, Meta dapat menciptakan produk yang belum ada sebelumnya. Dan hal ini yang menarik perhatian dari para pengguna teknologi, yang dimana terbukti dengan ketertarikan dengan terciptanya ruang pasar baru. Kemudian, industri. Meta yang menggunakan strategi Ocean Blue ini dapat berkembang hingga mampu melampaui perusahaan teknologi lainnya yang sudah ada. Peluang yang dilihat oleh Meta pada industri teknologi membuat persaingan yang ada menjadi tidak relevan. Kemudian, buyer group. Strategi Blue Ocean yang digunakan oleh Meta ini berfokus dalam menciptakan permintaan dan kelompok konsumen baru dalam memperluas pelanggan dan pasar secara keseluruhan. Kemudian, fungsi emotional orientation. Dalam memahami fokus fungsi dari Meta, maka Meta dapat bersaing dalam menarik emosional dari pelanggan baru, yaitu dengan mengembangkan dan menciptakan ruang pasar baru dan juga permintaan baru untuk produk. Dan kemudian kerangka terakhir yaitu scope of product or service offering. Meta berusaha menjawab kebutuhan dan sekaligus keinginan dari pelanggan, dan juga Meta berharap dapat memenuhi permintaan dan menyenangkan pelanggan mereka. Dan kemudian tools selanjutnya itu tools 3 component of humanis. 3 component of humanis merupakan pemahaman secara psikologis untuk bertransformasi ke proses Blue Ocean, yaitu pemahaman agar terbuka untuk belajar dan memberikan kesempatan dalam berpikir bebas dari apa yang sedang dibayangkan, dan bagaimana mewujudkannya atau menghilangkan keraguan dan ketidakpercayaan atas kemampuan yang dimiliki. Ada 3 komponen dalam membahas aspek kemanusiaan, yang dimana yang pertama atomization. Dalam perubahan Facebook menjadi Meta, Mark Zuckerberg selaku CEO meyakinkan dengan mengembangkan Metaverse akan bermanfaat dalam keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Hal ini termasuk dalam proses menggerakkan orang maju secara bertahap dan meyakinkan pembuatan Metaverse dengan membangun kepercayaan diri. Kemudian, first hand discovery, yang dimana Meta akan memberikan pengalaman baru yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya, yang dimana Meta juga mengoperasikan alat untuk berpikir dengan cara baru dan berhadapan langsung dengan pasar. Dan ketiga, first process, di mana dalam proses membangun eksekusi ke dalam strategi, maka Meta menciptakan dukungan terhadap orang di depan, yang dimana proses adil dilakukan pada saat penentuan strategi yang bertujuan agar selama proses bisnis bekerja dapat berjalan secara
merata dan saling menginspirasi pada saat fase eksekusi. Adapun tools lainnya yang digunakan dalam proses Blue Ocean Strategi yaitu Buyer Experience Cycle, yang dimana menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kriteria masing-masing pelanggan. Dan kemudian Visual Exploring, yang dimana toolkit yang dapat digunakan perusahaan untuk membuat produk yang memberikan pengalaman baru bagi pelanggan untuk melakukan eksplorasi. Dan selanjutnya adalah summary. Berbagai permasalahan yang kerap dialami perusahaan pada saat ini membutuhkan cara yang lebih efektif dan inovatif agar dapat terus bertahan di industri masing-masing, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berkembang di industri kreatif, seperti misalnya layanan media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Setiap perusahaan dituntut agar selalu melakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Masyarakat saat ini sangat cepat merasa bosan dengan sebuah aplikasi meskipun sudah terbilang memiliki fitur yang sangat lengkap. Pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang dari waktu ke waktu tidak dapat membendung arus perkembangan teknologi yang bertumbuh sangat cepat. Aplikasi-aplikasi yang mungkin sebelumnya sempat populer dapat tergantikan dengan cepat ketika sebuah aplikasi baru muncul dan memberikan produk dengan nilai yang berbeda. Facebook adalah sebuah aplikasi layanan jaringan media sosial yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Sedikitnya, saingan pada masa itu, Facebook dapat bertahan dan bertumbuh dengan cepat hingga pada tahun 2015. Facebook melebarkan sayapnya menjadi perusahaan Facebook Inc., namun ternyata kemunculan pandemi COVID-19 membawa perubahan yang sangat besar bagi gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Untuk semakin meningkatkan nilai perusahaan dari Facebook, maka lakukan perubahan nama menjadi Meta Platform Inc. pada 28 Oktober 2021. Perubahan nama ini dilakukan untuk membranding ulang Facebook sebagai perusahaan yang akan bergabung di Metaverse. Perubahan yang dilakukan oleh Facebook ini tentunya tidak dilakukan secara asal-asalan. Perusahaan ini sudah melakukan berbagai analisis tentang keadaan saat ini. Adapun yang risiko yang akan diterima serta peluang yang dapat diraih di masa depan, yang dimana Blue Ocean Strategi merupakan strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dengan arti lain, Blue Ocean Strategi adalah strategi melepaskan perusahaan dari kondisi Red Ocean. Pada strategi Blue Ocean nyaris tidak ada persaingan, karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing. Dalam proses perubahan nama ini, Meta menggunakan Blue Ocean Strategi untuk meningkatkan keberhasilan pengembangan perusahaannya. Seperti dapat kita lihat pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Blue Ocean Strategi dilengkapi berbagai tools yang dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan bahkan mengembangkan perusahaan lebih jauh lagi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.